Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang kita hormati dan yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram guru kita Kiai Haji Zainal Arifin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palangkaraya yang alhamdulillah berhadir di tengah-tengah kita. Yang ulun hormati dan ulun muliakan pada seluruh pengurus-pengurus masjid sekitaran kilometer 7 sampai dengan kilometer 21 beserta jamaah-jamaahnya yang alhamdulillah ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu nama masjidnya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun dan terima kasih ulun atas kehadiran di masjid kami pada malam hari ini. Yang ulun hormati dan ulun muliakan pula dan ulun banggakan sahabat-sahabat dari Bengkel Subuhan Palangkaraya, dalam hal ini juga grup Habsyi daripada Bengkel Subuhan Palangkaraya, alhamdulillah malam hari ini telah mengisi acara atau membawakan syair-syair maulid yang sangat indah dan merdu. Mudah-mudahan mereka semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun hormati dan ulun muliakan pula seluruh jamaah hadirin wal hadirat yang insyaallah kedatangan pian-pian pada malam hari ini mudah-mudahan mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dibalas atau dicatat sebagai satu catatan amal kebaikan untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ulun pribadi mewakili daripada seluruh pengurus masjid Al-Hidayah dan juga panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Al-Hidayah menyampaikan ribuan terima kasih atas kehadiran kedatangan daripada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian memenuhi undangan kami pada malam hari ini, dan kami juga memohon maaf, minta ampun dan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam rangkaian acara pada malam hari ini. Wabil khusus ulun minta ampun dan minta maaf kepada al-mukarram guru kita Kiai Haji Zainal Arifin, yang mana ulun mengundang beliau hanya lewat WhatsApp. Ulun minta halal dan minta redha kada datang langsung ke rumah pian. Insyaallah ini tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun ucapkan terima kasih pula sebesar-besarnya kepada seluruh remaja masjid dan juga jamaah masjid yang dari pagi tadi sampai sore tadi mempersiapkan untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ulun minta tolong kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang membawa anak, tolong bertanggung jawab. Anaknya dikondisikan jangan begayaan, apalagi waktu nantinya guru kita Kiai Haji Zainal Arifin menyampaikan tausiah beliau. Mohon kita dengarkan secara seksama dan juga mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ulun mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada al-mukarram Kiai Haji Zainal Arifin dan juga ori kita Ustaz Junaid Ustaz Junaidi, dan kepada grup Habsyi Bengkel Subuhan Palangkaraya. Sekaligus ulun menyampaikan kepada pengurus-pengurus masjid yang lain bahwa Bengkel Subuhan Palangkaraya sudah berisi grup Habsyi, silakan diundang kalau diperlukan. Dan bagi hubungannya ini cukup dengan ucapan terima kasih, karena hubungannya suci-suci, jadi sudah berada.
insyaallah sugi dunia dan sugi akhirat. Tapi dijamin bila pian berterima kasih aja tahun dudi kan didatanginya lagi. Terima kasih. Ulun minta hala dan minta rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mintakan kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Zainal Arifin untuk memberikan tausiahnya ceramah agama seputaran Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dan tempat kami sediakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa akhrajahu ilas samawatil ula hatta sidratal muntaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzina hana 'an ittiba'il hawa wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Hidayah sekaligus Ketua Panitia Ananda Ustadz Haji Ajhar Jarntenmin, mudah-mudahan sehat panjang umur. Yang saya hormati tokoh atau tokoh masyarakat lingkungan Masjid Al-Hidayah, Ahina Billah tu Dr. Rondus Haji Muhammad dari Kanwil, dan seluruh yang hadir, juga pada Ananda Qori, pembawa maulid, Simtud Duror, para Ananda semuanya yang hadir, dan ibu-ibu yang berada di belakang, semuanya dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini bisa berkumpul berhadir di malam atau di penghujung bulan Rajab, tanggal 30 Rajab. Malam hari ini kita semua
dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya pian yang berhadir terpelihara daripada COVID-19. Mudah-mudahan COVID ini dihilangkan Allah. Mudah-mudahan tidak ada lagi, dengan barokah bulan Rajab dan dengan barokah nantinya bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sebagaimana doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, kerabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita sudah masuk tanggal 1 Sya'ban. Kalau Hijriyah itu bulannya apabila habis maghrib itu sudah masuk. Tapi kalau Miladiyah jam 12 ke atas. Ke atas kah ke bawah kah? Nah itu baru tanggal 1. Nah jadi kita ini sudah masuk bulan yang mulia-mulia luar biasa, termasuk Arba'atun Hurum. Kalau kita di bulan Rajab beramalan 1 sudah dibalas 70. Bukan yang manja bil hasanati falahu asru amsalihah, itu di bulan biasa. Bulan Rajab 1 sudah dibalas 70. Kita malam Jumat misalnya membaca Yasin, Yasin kali 70 berapa? 140 setelah. Iya kan usah banyak-banyak membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin shadaqallahul azim. Tuh bungul ngarannya. Makin banyak pahalanya makin banyak yang bacanya. Nah. Kemudian di bulan Sya'ban 701 dibalas 700 nih, sudah malam ini sudah 1 dibalas 700. Ramadan nanti 1 dibalas bi alfin 1000. Nah jadi 3 bulan berturut-turut ini yang luar biasa. Makanya jar Nabi, Rajab di tathhiril jasad, Sya'ban di tathhiril qalbi, wa Ramadan di tathhirir ruh. Bulan Rajab untuk membersihi badan, untuk membersihi jasad. Bulan Sya'ban untuk membersihi hati, dan bulan Ramadan untuk membersihi ruh. Mudah-mudahan tahun ini kawat tarawihan kita setelah dahan. Tahun tadi kawat tarawih sinilah. Kada juga lah sama juga. Mudahan kawat tarawihan kita kangen soal tarawihan. Kuliah subuh mudahan kawa juga ya. Kalau biasanya Ramadan tuh aku bila kuliah subuh tuh sebulanan. Sebulanan. Tahun tadi kada ada. Pas sebulanan kada berduit. Mudahan tahun ini ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberi fasilitas atau hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibawa jalan-jalan. Jalan-jalannya ini tidak sembarangan, mengarungi dunia sampai alam samawi, sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala, dibawa jalan masuk ke surga, dan dibawa melihat-lihat orang di dalam api neraka. Di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra Mi'raj peristiwanya ya seperti ini. Cuma ada sebabnya. Kenapa Allah memberikan luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Karena Nabi kita kesabarannya luar biasa. Beliau pada tahun itu ditinggalkan oleh sang istri yang pada waktu itu Siti Khadijatul Kubra, tahun ke-10 kenabiannya, ada yang mengatakan tahun ke-11 wafat atau meninggal dunia. Padahal istri Nabi ini yang membela Nabi dirinya dan hartanya. Karena istri Nabi ini, ibu-ibu, kawin dengan Nabi umurnya 40 tahun, janda. Nabinya umur 25 tahun, jejaka. Kata bapak aja kawinan janda tuh, kata bapak, nang penting berduit. Ya kalau nah, jadi Siti Khadijah ini, walaupun beliau 40 tahun, tapi gak ada kalah dengan orang nang umur 17. Oh ini servisnya bagus benar. Jamu apa ngarannya itulah, tabat barito kah? Bahari jamu tabat barito. Ya kalau guru amat lah, tabat barito. Lalakiannya pasak bumi. Oh, bapasak jo bungul benar. Nah, meninggal dunia Bu Khadijah. Jadi Khadijah ini beliau juga yang memberikan anak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Umur 40 tahun bisa memberikan anak kepada Rasul 6 orang. Anak Nabi 7, satunya dengan Mariatul Qibtiyah namanya Ibrahim. Hafallah pian bu anak-anak Nabi bu. Kan kadang hafalnya mbah artis hafal benar. Jaskia Gatek gue apa Jaskia Gotik, Dewi Persik, Inul, siapa lagi tuh? Ayu Ting Ting, apa lagi tuh? Anissa Bahar, Trio Macan, Rita Sugiarto, Elpi Sukaisi, hafal benar. Indonesia ada Liga Dangdut. Nah, anak Nabi yang pertama Qasim. Yang kedua siapa ya yang kedua? Qasim, Ruqayyah, Umi Kulsum, Zainab, Fatimah dan Abdullah, 6 orang. Kemudian Ibrahim itu dari Mariatul Qibtiyah. Jadi 7 anak Nabi. 7 anak Nabi. 6 dari Siti Khadijah Bu. Nah, Khadijah pada waktu itu beliau meninggal dunia. Nabi sedih ditinggalkan bini. Kemudian berselang 3 hari di dalam kitab Muhammadur Rasulullah itu berselang 3 hari ya, meninggal lagi paman Sidin Abu Thalib. Abu Talib meninggal juga. Abu Talib ini sebagai tameng Nabi, Khadijah mendukung hartanya. Jadi perjuangan Nabi lancar. Kedua-duanya meninggal nase. Makanya Nabi sakit hati. Mun kematian bini kan bah sakit mana hati. Begini musim hujan nang ini mati bini, aduh. Memaluk geguling benernya bungul bener geguling itu kan bergerak-gerak. Kan. Ya kalau bulah, mudahan panjang umur pian gue beratan. Mudahan yang hadir semuanya panjang umur. Nah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi kita yang pada waktu itu berduka cita. Makanya Isra Mi'raj dikatakan amul huzni, tahun duka cita. Nabi berduka kehilangan 2 orang yang dicintainya. Bapak Ibu rahimakumullah, wahai Jibril, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ambilkan malam ini juga kendaraan untuk kekasihku Muhammadur Rasulullah. Ambilkan kendaraannya dalam surga. Apa kendaraannya di surga? Borak.
Lain pesawat borak nang bahari itu lain. Borak, binatang borak. Ya. Lalu Jibril masuk ke dalam surga, Bapak Ibu. Ternyata dalam surga itu boraknya ada arba'ina alfan, ada 40.000 borak. Masya Allah. Yang 40.000 itu kadang-kadang sakitnya gembira semuanya. Karena dalam surga itu semuanya bergembira beratan alhamdulillah. Mudahan masuk surga beratan nih. Kalau lelakian tuh dingai bila masuk surga itu dapat bidadari itu 12.000. 12.000 itu semalaman menutup ya kada sakit pinggang. Coba kan di dunia langsung takapar mati. 12.000. 12.000 dapat kita bidadari. Udahan masuk surga berataan. Pak Haji, Pak Haji kaum masjid. Pian kan masuk surga kalau 12.000 sanggup lah pian. Sanggup lah. Bagaimana teh? 12.000 bu, lelakian dapat pian pang dapat apa bu? Dapat bidadara bu? Kada ada dapat apa-apa pian bu, kasihan deh lo. Lalu dapat apa ibu-ibu? Kasihan juga ibu-ibu kada dihibur. Sembiannya nanti bu jadi ratu bidadari. Apabila sembian bulah sama suami istri masuk surga, yang suaminya masuk surga, istrinya juga masuk surga, kedua-duanya jadi ratu dan raja. Laki pian jadi raja, sembiannya jadi ratu. Bidadari yang 12 itu, yang 12.000 itu jadi dayang-dayangnya aja kan. Nah, hebat ibu tetap aja. Ibu tadi menangis din. Alhamdulillah. Mudahan masuk surga berataan. Di surga itu kan ada lagi yang behera bakami kul masita usrub masita, kata Allah, makan sekehendakmu, minum sekehendakmu, ya aman benar. Toilet umum ke dalam surga kada ada. Makanan yang pian makan, minuman yang pian minum, semuanya jadi keringat. Keringatnya harum, bau minyak wangi kasturi. Ini dalam surga. Coba kan keringat kita waktu di dalam dunia habis gotong royong. Babanyuan katiak cium ada kau binak langsung mati. Bau apa yuk? Bau naga. Nah, di surga harum beratan. Dan di surga umurnya 33 beratan. 33 kan ada orang tuanya. Pian berapa umur? Sidin tanggung gak bilakan bang. Pian umur berapa? Pian umur berapa Pak Haji? Berapa? Hah? 77? Masya Allah. 77 lah sudah. Iya 77 kayak 17. Kada gigi masih utuh, nang di bawah masih utuh juga. Uban kadada pian berarti 77 umur lah. Nah berarti pian kada masuk surga lagi lah, maaf. Karena yang masuk surga itu umur 33 aja, pian lebih sudah. Jangan menangis pian dong, alim bisa ya karena piannya karena dianumakan Allah. Dianumakan Allah. Tampan benar kan pian, masya Allah. Mudahan panjang umur lah. Mudahan ulun kau pian jo umur 77, ulun hanya 60. 77 sudah pian lah. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kepada borak tadi. Ternyata di dalam surga itu borak yang 40.000, Bapak Ibu, ada satu ekor borak yang menangis. Badannya kurus, makan tidak mau, tidur tidak mau. Boraknya menangis, tidak ikut bermain-main sama borak yang lain tadi. Jadi borak ini menangis, duduknya di buncu, pulang boraknya di buncu masjid sambil mengantuk, pulang boraknya. Jadi bila ada nang di buncu mengantuk, borak tok.
Alhamdulillah bah dipadakan ngantuk langsung bangun boraknya. Nah, jadi Jibril ini Bapak Ibu tertuju kepada borak yang garing tadi, borak yang kurus tadi. Lalu Jibril bertanya, wahai borak, kenapa kamu tidak ikut bergembira sama teman-teman kamu yang lain? Kenapa duduk sambil menangis, badan kurus kenapa? Wahai Jibril alaihissalam, sempian merian enggak di dahiku. Di dahi aku bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua di dahi borak tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang aku rindukan adalah La ilaha illallah Tuhan kita, Muhammadur Rasulullah ini nah kayak apa orangnya? Aku sudah rindu benar dengan yang namanya Muhammadur Rasulullah. Sudah ribuan tahun aku tidak pernah ketemu, tulisannya ada di dahiku. Nabi kita dirindukan seorang borak. Borak aja rindu kepada Nabi, kada kau makan, kada kau minum, sakit borak. Kita pang umat Nabi ini kayak apa? Ada jokah rindu nang kayak borak tadi. Kadang-kadang orang baterbangan dipadakan bid'ah. Orang bersolawat dipadakan bid'ah. Kada rindu ngerandian itu, ya kan? Nah jadi borak rindu menangis. Yang namanya cinta itu ya nangka itu bang. Kita bisa mudah juga bari Ustadz Ustadz Ajar ya. Yang namanya cinta itu masya Allah. Kada kau makan tuh pang bila kegandangan. Bila cinta sudah melekat, tahi kucing rasa coklat. Ya kalau bu, masya Allah. Lalu apa Bapak Ibu rahimakumullah? Jar Jibril, wahai borak, sekarang orang yang kamu cintai, orang yang kamu rindukan sekarang ada di luar sorga, menunggu di pintu sorga. Kamu nanti malam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kendaraan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar Nabi ada di pintu surga, borak langsung berdiri, gagah berdirinya, kaya kada garing, langsung makan, langsung minum, dan sembuh penyakitnya boraknya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menunggu di pintu surga. Apa sebenarnya? Rasulullah jadi pengobat hati. Jadi sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW jadi pengobat hati. Lagi ikam membaca kalau kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Masyaallah. Setiap rumah yang Nabi ada di dalamnya kada bahajat lagi kepada lampu. Bila Nabi ada di rumah kada bahajat lagi kepada lampu. Nur Nabi kita Muhammad SAW di dai sidin memancar. Siti Aisyah pernah menjahit pakaian pakai jarum. Waktu menjahit pakaian jarumnya jatuh, lampunya pajah. Lampu apa kabari kada tahu juga. Lampu sumbu kira-kira lah. Listrik ini kada ada. Listrik ini bid'ah. Menyakau mati aja bid'ah bang. Ini mikrofon ini bid'ah juga. Ini zaman bid'ah ya kalau. Nah, jadi gugur jarumnya Pak, gugur jarumnya. Kata kalau melihat lagi jarumnya halus. Masuk Nabi kita di kamar deh. Masuk Nabi kita ke kamar, Siti Aisyah menjahit baju. Jauh-jauh sudah kelihatan jarumnya. Jar bahasa Banjar mencelang, kelihatan jauh sudah. Jadi jar Siti Aisyah, ya Rasulullah, alangkah terangnya muka sampian ya Rasulullah.
Kata Aisyah, bagusnya muka pian ya Rasulullah terang sampai jarum kelihatan. Jadi biar Nabi, wahai Aisyah, celaka orang yang nanti tidak ketemu aku di yaumil masar. Orang yang tidak ketemu aku nanti di yaumil masar celaka. Jadi jar apa? Jar Aisyah siapa ya Rasulullah? Orang yang ketika disebut namaku dia tidak mau bersalawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Nah, sidin berdiam aja ngantuk pulang. Kada mau bersalawat lah. Nah itu orangnya itu celaka. Nah tapi malam ini alhamdulillah kada ada nama ngantuknya lah. Alhamdulillah, mudahan kita termasuk bertemu dengan Rasul di yaumil masar nanti. Masya Allah. Wa maridun anta aiduhu qad atahu Allah bil faraji. Setiap orang yang sakit Rasulullah datang menjenguk, meelangi orang tadi langsung sembuh. Nah ini sahid kita, karena Nabi ada hadir di pintu surga, boraknya langsung sembuh. Jadi Bapak Ibu, lamun pian tama elangi orang garing, ini sunnah Nabi juga dibacakan salawat, karena Rasulullah kada ada lagi lah guru lah bacakan salawat, insya Allah sembuh. Jangan meelangi orang tuh bepander aja, mulai masuk rumah sudah bepander aja, jangan garing mudahan bulik bungul itu mau kemana kepala kunyinya, pander aja. Sekalinya mau mendoakan kehidup pulang, napa penyakit pian, tahu sakit benar aku na parut, semalam mamaulun 2 hari aja mati, jangan aja sin, mesti aku mati juga. Kada boleh nangka itu doakan, bacakan salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tiupakan Ustaz Hajar lah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tiupakan 3 kali kan meniupakan pian sembuh orangnya. 3 kali meniup, ludahi 3 kali, tus tus tus. Insya Allah sembuh, sini langsung bangun menampar. Ludah tadi bang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sudah keluar boroknya menemui Nabi kita Muhammad SAW. Waktu bertemu Nabi, boraknya salah tingkah melihat wajah Nabi kita Muhammad SAW. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qali, anta misbahus suduri. Anta samsun, anta badrun, engkau matahari, engkau bulan, engkau nur di atas nur, engkau misbahus sudur. Ini wajah Nabi kita Muhammad SAW. Sampai terkesima borak melihat Nabi, dan boraknya berkeringat supan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu jar Jibril, ya Rasulullah, silahkan sempian ya Rasulullah, ini kendaraan pian. Malam ini sempian ulun bawa mulai Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa, ini kendaraannya. Lalu Nabi hendak menunggang hendak berbuat, sekalinya Nabi kada jadi berbuat. Limbahnya Nabi kada jadi berbuat, menangis Nabi kita. Wahai Jibril, lamun ikam kada menghabarkan nanti umatku nanti di yaumil masar betunggangan kada. Sekarang aku enak-enak betunggangan kendaraan borak, umatku nanti di yaumil masar betunggangan juga kadakah? Nabi kita sudah hendak betunggangan borak, ingat kita pulang, ingat umatnya. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi kita ingat kita, luar biasa. Lalu jar Jibril, ya Rasulullah, semua umat sempian bertunggangan, umat yang menjalankan sunnah pian semuanya bertunggangan, berkendaraan berataan. Asalnya umat yang ahli sunnah wal jamaah. Sunnah Nabi apa? Sunnah Nabi banyak, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, senyum, sodakoh, mementingkan orang lain. Ini sunnah Nabi. Bini 9 sunnah Nabi juga.
Lamun pian bini seikung aja berarti kada ngerjakan sunnah Nabi. Sama lon ulun juga. Hendak jawab bini. Jar bini ulun hendak mun pian kawin ulun mah kodna ajar. Cuma ajar. Kapala pian panggal keduanya ajar. Kada kau bini mun nang kaitok. Nah, mendengar itu Nabi kita gembira aku aja Nabi kita. Nah lalu Nabi naik borak berkendaraan. Nah di dalam perjalanan inilah yang banyak dilihat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di ujung ayat linuriyahu min ayatina, Allah memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita sedikit mengulas apa-apa yang dilihat Nabi. Yang dilihat Nabi banyak Bapak Ibu, diantaranya Nabi melihat orang-orang yang mencakar mukanya sendiri dengan kuku tembaga. Kukunya berubah jadi tembaga, dicakarnya mukanya hancur, lakian dan perempuan. Yang dilihat Nabi kan linuriyahu min ayatina tadi. Dilihat Nabi tamsil itu. Jari Jibril, ya Rasulullah, inilah orang yang waktu di dalam dunia yang suka menyakiti orang lain, suka menyakiti kaum muslimin yang lain, suka menyakiti tetangga, menyumpahi kawan. Jadi dia itu mencakar-cakar mukanya sendiri. Nah jadi hati-hati, jangan kita mengupat kawan-kawan kita. Yang kedua, Nabi melihat lakian dan perempuan menggunting lidah. Lidahnya digunting. Panggal gunting lagi, panggal gunting lagi. Jar Jibril, ini siapa? Jar Nabi, siapa Jibril? Ini adalah khutoba'ul fitnah, orang yang menggunjing dan gosip, dan orang yang para dai yang fitnah. Khutoba'il fitnah, para dai atau orang yang suka memadahi orang tapi fitnah. Jadi wah ini kata piwani juga nang pina. Kalau pina termasuk itulah, mudahan kita kata termasuk itulah khutoba'il fitnah, yang gosip. Ya aja sama tuh lidahnya nanti diguntingnya. Mudah-mudahan kita kata termasuk itu ada pula. Nah jadi ini kadang-kadang kita dipublikasikan gosip ini kan, ada gosip pagi, ada gosip siang, ada gosip malam, kan macam-macam. Lah kita ketujuh juga mah menontonnya ketujuh juga kita. Soalnya nanti gosipakan sehari ini bang. Nah kemudian lagi ada Bu, Nabi melihat paling banyak, jar Nabi, aku melihat paling banyak yang masuk neraka waktu aku Isra Mi'raj adalah perempuan. Aduh kasihannya Bu. Yang paling banyak masuk neraka perempuan, tapi bukan perempuan yang sini masuk surga semuanya, amin. Perempuan yang di Israel situ nah, sini masuk surga beratan, alhamdulillah. Nah jadi yang paling banyak perempuan. Kenapa Bu jadi perempuan yang paling banyak? Karena perempuan ini yang paling banyak auratnya daripada laki-laki. Lelakian sedikit mana auratnya? Babinian itu auratnya di luar sholat, muka dan dua tapak tangan. Di dalam sholat, di luar sholat sebukuan badan, jami'ul badan. Tapi nangka ini Bu sudah menutup aurat, pian bagus sudah. Di hadapan guru bagus, pian bajilbab. Di luar guru kada tahu. Yang penting di hadapan dulu nangka ini bagus. Nah bagus. Yang kada bagus tuh coba pian lihat. Para artis, tapi alhamdulillah banyak juga artis yang bajilbab sudahlah. Alhamdulillah nang bajilbab tuh siapa yuk? Ada juga nang bajilbab pasalnya mamacul, marsanda. Paculnya marsanda nih. Siapa lagi itu? Nang lucu tuh siapa ngarannya? Nang rendah aja orangnya. Iya Rina Rose nih tuh, mau benar bapacul juga jilbab. Nah, ya kah?
Jadi yang kada berjilbab coba deh pakaiannya, coba lihat pakaian babinian ini banyak benar pakaiannya ini banyak auratnya tapi berbuka. Acara-acara di TV itu nang lalakiannya nang pakai dasi, pakai jas, mantap. Babiniannya bajunya setengah tihang. Inggan sini jena, kada batali pulang. Pas kelihatan belahannya sini bungul mana nak. Bahnya bajoget aja taluluy. Ya kan? Hah? Kalau lelakian auratnya sedikit, di atas pusat, di bawah pusat, salah, di atas pusat, di bawah lutut. Ini aja lelakian dannya sembahyang, Ustaz ajar lah. Lelakian sembahyang babaju kada, basalawar kada, salawar dalam kadanya. Nah, sempolannya di keatasakan pusat sedikit. Turunakan di bawah lutut, sah aja salatnya. Sah salatnya diterima lawan kadanya kada tahu. Sah dulu tapi diterima lawan kadanya kada tahu. Kenapa? Waktu mangkat tabir Allahu Akbar. Nya kada berbaju. Rakib atid kada kau mencium ketiaknya bau bener. Nah. Basalawar kada sembahyang alasan humab je Ustaz teh. Humab jar. Jadi tapi hingga sini pulang babaju kada waktu sujud kipas angin di andaknya di belakang ini kan basalawar tadi kipas anginnya ini pulang anu apa namanya kederasan tak ungkap ke atas kipas anginnya ini nah ya kan basalawar pas lewat kucing dirungkupnya. Dikiranya anak tikus begantung. Tiwas ya sembahyang kada basalawar. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah ini ada lagi Bu, ibu-ibu nang digantung. Nah ini ada jua bulah nih, maaf ini nang ibu dulu nah, nang digantung sempian dulu Bu. Ibu-ibu tuh digantung dalam api neraka, apanya yang digantung? Nih ulun mohon maaf pemadahkan, ini pentel susunya ini nah digantung di dalam api neraka. Nabi melihat, sekalinya jadi Jibril inilah wanita-wanita yang menyusui anak orang lain tanpa seizin suaminya. Ayo Bu, hati-hati. Walaupun yang pian susui misalnya keponakan, tetap wajib minta izin kepada suami. Kecuali suaminya mengizini aja. Susui aja kasihan, ini aja keponakan kita juga ajar kasihannya. Mamanya misalnya meninggal dunia, nah ini suaminya yang beriman bagus benar. Nya ada juga. Akulah menyusui, akanlah kasihan anak tuna kita kan sama-sama anak halus. Jangan laki. Tuhitku tahukah? Karena habis banyunya kada kawa aku ngunyut. Nah ini untuk ibu-ibu. Ada lelakian pulang nih, khusus lelakian pulang. Lelakian ini di dalam neraka dihidangkan dua macam makanan. Bukan dalam neraka, Nabi melihat dua macam makanan. Sebelah kanan makannya iwak kari, masak habang, masak kuning. Malam ini masak apa Ustaz? Masak apa malam ini? Nah, macam-macam yang nyaman sebelah kanan. Sebelah kirinya yang bau ulat, bau busuk. Ternyata kelompok laki-laki tadi memakan yang sebelah kiri ini. Rakus benar dimakannya. Yang nyaman tadi, yang enak tadi dilihatkannya aja. Jadi jar Jibril, jar Rasulullah, ya Jibril, ini perumpamaan apa? Ini perumpamaan laki-laki hidung belang. Saban malam bamalam di pal 12 ini pal 11 sudahlah. Berarti parak sudah nih kita nih ke situ. Tapi pal 12 ampih lah. Masih aja kah? Bujur kah Ustaz? Bujur kah? Kenapa ikam tahu?
Nah, bini kasihan menunggu di rumah mulai habis isya sudah baharum-harum, begincu macam-macam. Di rumah menunggui sudah sampai jam 1 kada datang-datang. Sampai bini-bini ini kada ingat lagi. Kada ingat apa? Sidin kan bahnya masuk dalam kelambu, dipaculi sidin semuanya sudah. Kada apa-apa lagi berarti lanjang tuh pang menunggu laki. Lakinya semalaman kada datang. Di mana? Di PAL 12. Nah, di PAL 12. Ada jajar Ustaz lagi, aku kira habis sudah. Aku mau bunyi pindah semalam. Bunyi pindah. Kalau masalah pindah tuh di mana-mana ya, di lingkar luar di Gebos tuh banyak juga situ. Banyak mana dudukan rajin. Aku pang sering lewat situ. Andak singgah dia mobil MOI. Habis dijabut orang MUI kena. Jadi duduknya di bawah pohon mencari mangsa tuh duduk. Maka selor handap pulang. Melihat ya udah aja loh lihat selor handap tapi kadang mereka pingin juga pindah hirang-hirang. Putih nang di rumah. Nah jadi orang tadi nang laki hidung belang tadi nang dimakannya kena daging busuk. Daging busuk. Bapak Ibu rahimakumullah, yang dilihat Nabi lagi, sebuting lagi yang dilihat Nabi ini penting untuk kita karena kita di masjid. Melihat Nabi orang yang memukul-mukul kepalanya, dipukulnya kepalanya hancur otaknya pamburan. Pukulnya lagi hancur, pukulnya lagi hancur lagi. Jar Nabi, jar Jibril, ini ya Rasulullah umat sempian yang waktu di dalam dunia meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, kita jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu karena oleh-oleh utama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW waktu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat 5 waktu untuk kita. Langsung Nabi diundang oleh Allah ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa Aras hanya untuk menerima sholat 5 waktu. Kemudian kewajiban yang lainnya semuanya Jibril yang membawakan. Misalnya Ramadan turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Misalnya zakat turun ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Misalnya haji al hajju ashhurum ma'lumat. Nah itu kan semuanya Jibril. Tapi sholat langsung Nabi dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan meninggalkan sholat. Inti daripada malam ini kita merayakan Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang mengerjakan sholat dia menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan sholat dia meruntuh agama. Sebelum ulun menutup, karena kita ini kan dibatasi, ulun sudah tahu acara-acara ini kita dibatasi lah. Ada jangan lebih benar pada jam 9 ya. Jam 9 sudah lah. Kan setengah 10 sudah lewat nih. Jangan lebih benar pada jam 9 ya. Karena kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak, kadang-kadang berjaraknya. Tetap bermasker, ulun jangan bermasker. Nah, tetap mencuci tangan. Banyak aja kita bawa uduan ke belakang tuh lah. Nah, jadi kita alhamdulillah diizini nih, alhamdulillah diizini. Mudah-mudahan sehat aja berataan. Kadada dari klaster daripada Masjid Al-Hidayah, kadada insyaallah coronanya hilang insyaallah. Takut dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi Nabi kita bertemu Nabi Ibrahim. Pesan Nabi Ibrahim ini harus kita jaga. Nabi waktu ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7, Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kata Nabi,
Di dalam surga itu tanahnya sangat subur, airnya tawar. Apapun yang ditanam di surga tumbuh, batangnya emas, daunnya jamrud, buahnya lembut dimakan. Lalu jar Nabi kita, wahai Nabi Ibrahim, bibitnya apa? Bibitnya itu apa? Nah, jar Nabi Ibrahim bibitnya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu bibitnya. Sekali kita membaca, tumbuh di dalam surga, batangnya emas, daunnya jamrud, buahnya lembut. Bila sekali membaca, bila pian membaca, banyak juga. Contoh misalnya salat tasbih. Nah, salat tasbih itu kan 300 tasbihnya. 2 rakaat pertama 150, 2 rakaat kedua 150, 300. Berarti sempian menanam 300 pohon dalam surga. Makanya jar Nabi salat tasbih ini penting banget. Bila kada kawa munnya kawa saban hari, bila kada kawa saban hari seminggu sekali, kada kawa seminggu sekali sebulan sekali, kada kawa sebulan sekali seumur hidup sekali. Kada kawa sebulan sekali setahun sekali. Ya malam nisfu saban biasanya. Kada kawa setahun sekali, seumur hidup sekali. Kada kawa jua seumur hidup sekali, itu namanya terlalu. Terlalu. Nah, karena ini Nabi Ibrahim yang berpesan, kedua-duanya bertetal kekasih Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi kita Habibullah. Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi kita menyampaikan kepada kita umatnya. Kita baca malam ini 8 kali. Di dalam kitab Dardir, surga itu ada 8, neraka ada 7. Lalu kita membaca 8 kali berbarengan, berniat di hati kita, mudah-mudahan Allah menanamkan pohon kita dalam surga malam ini. Karena ini sudah wasiat daripada Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Insya Allah subur pohon kita dalam surga. Batangnya emas, daunnya jamrud, buahnya lembut. Sebelum kita mati, di dalam keadaan sakaratul maut, diperlihatkan Allah kepada kita. Makanya insya Allah matinya dalam keadaan tersenyum. Dengan barokah Nabi Ibrahim dan dengan barokah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu kewajiban kita yang diperintahkan Allah kepada Nabi kita dan kepada kita umatnya. Dan mohon maaf apabila ada dalam ceramah ini yang kata-kata yang salah, yang menyinggung perasaan pian berataan, baik sengaja atau tidak disengaja, ulun mohon ampun dan maaf. Kira-kira ini yang dapat ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا دما مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. وما لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا لا غفرته لا عيبا لا ستر ولا من إلا فرجته ولا عدوا إلا أهلكته ولا مصابا لا وصلته ولا مريدا لا سفيته وعافيته ولا دينا لا قضيته ولا فقيرا لا غنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا لا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. أنزل علينا يا الله رحمة وسلامة وبهجة وسرور وحاجة مقبولة وصحة وافية وسلامة في الدنيا والآخرة. سوسا جل لهذه الجماعة برحمتك رواتنا معراجنا بك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز وفري رب العالمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.